29 pelajaran hidup selama hidup 29 tahun. Nah, di video kali ini terinspirasi dari videonya Raditya Dika yang membagikan kehidupannya selama 40 tahun. Aku juga pengen coba untuk memberikan apa insight yang aku dapatkan selama hidup 29 tahun ini. Akan aku bagi menjadi 4 part. Yang pertama about investasi, yang kedua about karir, yang ketiga about family, dan yang keempat adalah about relationship. Jadi simak videonya sampai habis. Yang pertama, investasi itu seperti poker. Kalau kita nggak bisa menahan nafsu dari emosinya kita akan kalah dari permainan tersebut. Karena menurutku ini sangat beririsan. Yang kedua, selalu belajar dari yang terbaik. Karena menurutku investasi ini itu adalah perjalanan yang panjang. Kalian harus bisa mengontrol skill kalian harus bisa mengontrol emosi kalian, dan masih banyak yang lainnya. Belajar dari yang terbaik itu akan membuat kamu itu jauh lebih mudah mendapatkan akses pembelajaran hidupnya selama dia berkarir di dunia investasi itu. Yang ketiga, pergaulan kamu akan menentukan uang kamu. Karena aku sendiri seringkali dapat insight-insight yang menarik dari teman-temanku sendiri. Dan posisinya aku mendengarkan dan aku juga ngajarin apa yang menjadi skillku. Dan di situ kita tukeran ilmu, kita akan kasih yang terbaik. Kita kasih tahu, oh beli properti yang seperti ini. Kalau mereka akan memberikan, oh belilah saham yang seperti ini. Dan akhirnya kita mendapatkan keuntungan dari kedua instrumen tersebut. Yang keempat, jangan pelik untuk beliin orang lain makan. Karena dulu waktu aku tuh masih muda, aku tuh selalu ngerasa kalau misalkan kita ketemu sama orang yang lebih kaya, yang lebih sukses, itu aku pikirnya harusnya mereka itu yang bayarin, kan mereka ini yang lebih kaya gitu. Tapi enggak, mindset itu kebalik. Kalau kamu mau belajar, kan kamu tuh mendapatkan knowledge. Dan menurutku knowledge itu dibandingkan dengan harga makanan yang sama sekali gak ada artinya. Yang kelima, jangan pernah takut rugi. Karena pada prinsipnya semua itu pasti rugi. Gak mungkin kalian itu gak pernah rugi sama sekali. Even orang terkaya dari investasi apapun selalu pernah mengalami kerugian. Tapi yang paling penting kalian itu benar-benar take action. Karena apa? Karena kalian itu pasti harus selalu mengambil resiko. Selalu ada chance untuk kamu rugi. Tapi kalau kamu tidak pernah merasakan rugi, artinya kamu tuh nggak pernah ambil chance untuk mengambil resiko tersebut. Yang keenam adalah kalau rugi selalu refleksikan. Yang paling penting dari sini itu bukan seberapa banyak kamu itu mengalami kerugian, tapi apa yang bisa kamu pelajarin dari kerugian tersebut. Aku pernah di titik yang sangat rendah banget ketika aku tuh punya uang sekitar 400 juta. 300 juta itu aku masukkan ke dalam investasi, dimana investasinya sebenarnya aku nggak paham, yang dulu disebutnya sebagai future. Udah gitu aku ambil hutang lagi ke teman-teman. Jadi total nominal yang aku masukkan ke dalam instrumen yang aku nggak paham itu nominalnya sekitar 600 juta. Padahal waktu itu uangku cuma 400 juta. Apa yang terjadi? Uangku hilang 600 juta hanya dalam waktu 1 bulan. Dan itu menurutku adalah titik rendah. Tapi aku jadi belajar banyak bahwa ternyata orang itu nggak boleh serakah. Saat ini mentalitiku sebagai investor itu jauh lebih terasah ketika aku sudah pernah mengalami kerugian. Dan pada saat sekarang makanya aku nggak pernah tergiur sama investasi yang bener-bener aku tidak tahu itu arahnya kemana. Makanya kalau misalkan dulu ada yang robot, ada yang binomo, itu aku sama sekali nggak kena karena aku sudah belajar dari pengalamanku yang sebelumnya. Dan kerugianku 600 juta itu menurutku jadi kecil. Karena ketika aku di posisi yang sekarang, kalau misalkan aku tidak bisa mengontrol emosi aku, mungkin yang aku hilang itu bukan lagi 600 tapi bisa sampai MM-an. Dan yang ketujuh, selalu belajar. Karena hidup itu dinamis, perubahan zaman itu selalu berubah secepat mungkin. Apa yang sekarang relevan belum tentu relevan lagi di 5 tahun lagi. Sama persis seperti kalian nonton videoku. Mungkin di 5 tahun yang lalu ketika aku buat video itu yang paling relevan buat aku. Tapi ketika sekarang sudah berjalan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ini aku ngerasa ada banyak perubahan dari diri aku. Oh, yang apa aku lihat dulu tidak lagi relevan pada masa sekarang, dan sekarang sudah mulai banyak perubahan. Dan itu teman-teman harus bisa belajar terus. Yang kedelapan, kalau kamu mau kaya dari investasi, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama itu pasti adalah uang. Kalau kamu nggak punya uang banyak, kamu harus punya 2 yang lainnya. Yang kedua adalah waktu. Kalau kamu nggak punya waktunya, ya paling nggak uangnya banyak. Kalau enggak, yang ketiganya yaitu adalah skillnya. Skill gimana caranya kamu tuh bisa mendapatkan return yang lebih tinggi lagi. Dari ketiga hal ini kalian minimal harus punya 2-nya. Kalau misalnya kalian sudah punya uangnya banyak, skillnya udah oke, kalian masuk ini enak nih. Yang ke-9, create pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena aku yakin banget keputusan kita didasari dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Kalau kita menang di investasi apa, kita akan mikir bahwa investasi ini adalah investasi yang terbaik. Makanya kita
itu akan jadi jauh lebih pede ketika kita disuruh ngeluarin uang yang lebih banyak lagi. Dan ini prinsipnya, investasi itu tergantung dari seberapa kamu yakin. Kalau kamu tidak yakin di investasi itu, percuma, kamu gak akan bisa berani mengeluarkan uang kamu 100%. Jadi makanya pelajarin dulu investasi tersebut, karena investasi itu landasannya adalah kepercayaan dari diri kita sendiri terhadap instrumen tersebut. Nah, kita akan masuk ke dalam chapter yang kedua, yaitu about career. Yang ke-11, gak ada kata gak punya waktu. Ini yang selalu aku pelajarin. Aku selalu mikir kayaknya aku tuh sibuk banget sampai gak ada waktu. Tapi menurutku kalau misalkan aku ngomong gak ada waktu, sebenarnya aku lebih ke arah gak ngerti cara membuat time management yang benar. Artinya level manajemen dari kalian itu juga masih kurang untuk bisa mengontrol waktu tersebut. Makanya aku sendiri pun selalu belajar gimana caranya aku bisa jadi jauh lebih produktif lagi. Gimana caranya ketika aku sibuk dengan berkoneksi, dengan berbisnis, masih bisa nyempet-nyempetin untuk konten. Nantinya aku harus upgrade diri untuk bisa membuat sebuah level manajemen yang didelegasikan kepada bawahan-bawahan aku. Dan ini menurutku cukup penting. Level manajemen kita itu menentukan kita ini bisa mengatur waktu seperti apa. Makanya kalau kita ngelihat semakin konglo usahanya mereka itu kan semakin banyak, tapi sibuknya kita kadang-kadang bisa ngelahin konglo tersebut. Artinya apa? Karena level manajemennya kita masih jauh dibandingkan dengan konglo-konglo tersebut. Yang ke-12, kalau kalian itu merasa satu orang yang keluar dari perusahaan kalian itu merasa goyang, itu artinya kalian itu nggak capable enough untuk manajemen dalam perusahaan tersebut. Karena nggak ada yang namanya perusahaan besar bergantung sama satu orang. Mereka akan bergantung dengan culture dan sistem yang sudah dibentuk dari lama. Makanya ketika mereka ada kehilangan orang, mereka nggak perlu takut karena sudah dibentuk culture dan sistemnya. Dan ini pun juga aku lagi belajar gimana caranya untuk bisa membuat sistem di mana sistem ini yang mengontrol orang-orang tersebut. Yang ke-13, kalau misalkan kalian itu nggak tahu, ya cari tahu. Kalau masih nggak ketemu jawabannya, cari lagi sampai ketemu. Ini adalah pemikiran yang proaktif yang paling penting, karena banyak orang itu tidak berpikir kritis. Kalau misalkan kita nggak menemukan jawaban di sini dan di Google ternyata nggak ada, ya cari tahu. Ini tuh yang tahu siapa. Kalau misalkan nggak ada orang yang tahu, coba cari tahu yang beririsan dengan hubungan ini. Itu kira-kira apa? Yang ke-14, kalau kamu ngerasa usahanya kamu tuh nggak tahu mau dikemanain lagi. Aku sendiri juga kadang-kadang ngerasa ini perusahaan tuh kayaknya udah mentok banget deh. Sebenarnya bukan mentok, tapi karena kita kurangnya literasi. Kita aja yang kurang belajar lagi. Level literasinya kita masih di bawah. Makanya kita merasa mentok. Kita nggak tahu lagi mau diarahin kemana lagi. Artinya kalian harus mulai belajar lagi. Serap-serap ilmu baru lagi untuk kalian akhirnya punya standar baru ketika membuat perusahaan harusnya seperti apa. Yang ke-15, ikut workshop atau ikut kelas itu mempersingkat waktu kalian untuk belajar deep dive ke industri tersebut. Karena orang-orang yang ngajar itu sudah 5 tahun, 10 tahun itu ada di industri yang sama. Jadi kalian tuh nggak perlu terjun dan perlu banyak kegagalan yang terjadi ketika kalian mau masuk industri tersebut. Kalian bisa langsung belajar dari orangnya tersebut dan menghemat waktunya kalian. Yang ke-16, kalau kerja kalian itu ada 3 hal yang menurutku penting. Kalau kalian nggak dapat uang, kalian itu belajar something. Kalau kalian nggak belajar something, kalian itu dapat koneksi. Kalau ketiga ini nggak ada, artinya kalian boleh keluar karena tidak ada yang perlu dinaik tingkatkan. Karena ini adalah modal utama untuk kalian itu bisa naik kelas. Yang ke-17, selalu menyalahkan diri sendiri, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita mungkin sebagai pimpinan itu sering banget nyalain ke karyawan-karyawannya. Oh, karyawannya salah karena ini, karena itu. Tapi menurutku yang paling salah adalah kita. Kita sebenarnya udah kasih SOP, tapi kok kalian nggak menjalankan? Oh, artinya SOP-nya kita kurang tepat. Kalau misalkan memang sudah kasih SOP yang tepat, orangnya nggak menjalankan, oh berarti salah kalian karena salah hiringnya. Loh, tapi kan hiring bukan aku, HRD-nya. Oh, berarti kamu salah hiring HRD-nya. Nah, semakin kalian itu menyalahkan diri kalian sendiri, kalian tahu nih sebenarnya kalian itu bisa di-upgrade seperti apa lagi. Yang ke-18, focusing ke industri yang sama terus-menerus bertahun-tahun. Karena 10.000 jam itu akan sangat-sangat berpengaruh ke dalam skillnya kalian. Kalau Bruce Lee ngomong, kalian jangan pernah takut sama orang yang punya 10.000 jurus untuk mengalahkan lawan, tapi takutlah sama satu orang yang mengasah satu skill selama 10.000 jam. Ini yang lebih menakutkan karena dia udah bener-bener tahu banget apa yang dilakuin. Makanya focusing ke industri yang sama ini menurutku penting juga. Yang ke-19, nggak
ada semua orang yang sukses tidak mengambil resiko. Semua pasti ada resikonya. Makanya kalau misalkan teman-teman diambang pikiran mau ambil atau enggak, mau ambil atau enggak. Tapi kalau kalian sudah punya di alam bawah sadar kalian sudah ngerasa 80% kayaknya berhasil, kalian ambil actionnya. Karena menurutku penyesalan itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan kerugian itu sendiri. Yang ke-20, sukses itu kuat-kuatan mental. Kalau kamu ngerasa sekarang itu sudah down banget, ya kamu nggak bisa sukses. Karena ini tuh permainan mental. Ketika kamu di posisi yang down banget, kamu bisa nggak bangkit lagi untuk menghadapi masalah tersebut. Itu menurutku yang paling penting. Yang ke-21, bisnis itu boleh jatuh, boleh bangkrut, boleh jadi balik lagi ke abu. Tapi yang paling penting kalian harus jaga integritasnya kalian. Karena aku banyak banget ngelihat teman-temanku sendiri yang ketika bisnisnya jatuh, orang-orang itu masih banyak yang mau nolong, masih banyak mau invest, dan masih banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena integritasnya masih ada. Dan kemudian kita masuk ke dalam chapter yang ketiga, about family. Keluarga itu satu-satunya tempat kalian itu untuk pulang. Sejelek-jeleknya kalian di mata pandangan masyarakat, tetap tempat kembalinya pasti di keluarga kalian itu sendiri. Makanya jaga keluarga ini sebaik-baiknya. Yang ke-22, kalau kalian nggak bisa menjaga circle terkecilnya kalian, artinya kalian nggak akan mampu untuk menjaga circle yang jauh lebih besar lagi. Masalahnya banyak orang itu menjaga circle terbesarnya, bukan circle terkecilnya. Yang akhirnya ketika kalian itu kehilangan atau kalian itu mungkin sedang jelek di mata publik, kalian itu nggak tahu tempat untuk kembali karena circle terbesar kalian itu sebenarnya tidak benar-benar menjaga kalian. Yang ke-23, bangun keluarga baru itu ibaratnya kalian juggling bola baru. Artinya kalian itu ada kehidupan buat kalian santai-nyantai, kalian juggling bisnis. Nanti kalian kalau ada pasangan, juggling pasangan. Kalau ada keluarga baru atau kalian itu punya anak, kalian itu juggling bola baru lagi. Kalau kalian masih ngerasa kalian itu juggling satu aja udah berat ya, jangan coba-coba juggling 4, juggling 5. Menurut aku lebih bagus menunda dulu sampai kalian itu benar-benar bisa lebih jago dalam juggling bolanya tersebut. Dan yang terakhir, part yang 4 adalah about relationship. Ini berlaku mau pasangan ataupun ke teman-teman atau ke orang-orang terdekat kita. Yang ke-24, kalau kamu itu ngajak orang ditolak, artinya kamu kurang memantaskan diri. Di posisiku ketika 9 tahun yang lalu, setiap ngajak orang, bahkan diri pun kagak chat untuk diajak ketemuan, nggak pernah orangnya itu mau. Kadang-kadang malah di PHP, diajak ketemuan udah oke-oke tanggalnya, udah datang ke Jakarta, tapi orangnya bilang nggak bisa. Sering terjadi nggak? Sering banget. Tapi apa teman-teman, kalian nggak perlu berkecil hati. Itu karena kalian aja yang nggak pantas. Kalian harus memantaskan diri, kalian jago di satu instrumen, kalian gedein di sosial medianya, dan ketika kamu mau reach siapapun itu jauh lebih gampang. Dan setelah 5 tahun, 10 tahun aku berpengalaman di industri investasi dan bisnis ini, sekarang aku mau ketemu siapa aja jadi jauh lebih gampang. Mau DM sekarang kemana, kita dalam minggu ini bisa langsung ketemu dengan orangnya itu juga. Yang ke-25, kalau misalkan di circle kalian itu banyak banget isinya gosipin orang, lebih bagus ditinggalin. Karena menurutku ini adalah orang yang paling toksik, yang nggak ngerti cara mainnya orang itu seperti apa. Yang ada hidupnya itu cuma gitu-gitu aja. Karena apa? Karena banyakin ngomongin orang-orang tersebut. Nah makanya fokusnya adalah goalsnya kita itu ningkatin kira-kira kita bisa setinggi apalagi masuk ke circle-circle yang jauh lebih membangun. Yang ke-26, jangan pernah takut kehilangan orang karena semuanya itu ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Jadi kalian itu jangan pernah takut kalau misalkan oh pas sekarang tiba-tiba harus ada kehilangan, karena memang semua itu ada titiknya, ada masanya. Jadi gak usah terlalu baper, gak usah terlalu senang karena semuanya itu ada period-periodnya masing-masing. Yang ke-27, kita itu nggak pernah bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang aku lakukan, even yang aku lakukan ini itu cuma sharing aja, pasti akan ada aja orang yang punya pikiran POV yang lain yang nyacatin videoku ini. Kenapa? Karena kita memang gak bisa diterima semua orang gitu loh. Ya hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya pasti ada, tapi yang paling penting menurutku adalah niatan kita. Selama itu niatannya baik, akan jauh lebih banyak orang yang memberikan respon positif terhadap diri kita. Yang ke-28, manusia itu berubah, manusia itu sangat-sangat dinamis. Mungkin hari ini kalian itu bisa ngerasa deket, tapi setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun, oh ternyata orangnya itu bisa berubah. Berubah karena mungkin dia punya goals yang lebih baru, berubah karena mungkin dia punya habit yang lebih baru, dan itu benar-benar biasa banget. Gak gampang ngomongnya, tapi menurutku wajib banget buat kita itu punya kesadaran penuh, sadar bahwa semua itu ada
masanya. Dan yang terakhir di 29, carilah circle terbaik kalian. Karena menurutku orang itu tuh dibentuk dari 5 orang terdekatnya. Biasanya 5 orang ini ngomongnya tentang bisnis, tentang goals, tentang masa depan, investasi. Kalian gak akan jauh-jauh dari kehidupan yang ada di sana. Dan ketika kalian punya mimpi yang membara, sama-sama akan tertransform ke teman-temannya juga. Ini yang membuat kalian itu jadi jauh lebih kuat, jadi jauh lebih solid lagi, dan jauh lebih positif. Dan itu adalah 29 pembelajaran yang sudah aku dapatkan selama 29 tahun. Dan aku seneng banget karena waktu aku buat tulisan-tulisan ini, aku jadi kayak banyak merenung, oh ternyata perubahan hidupku tuh kurang lebih seperti ini. Dan aku ngerasa buat temen-temen boleh juga loh coba ngelakuin hal yang sama seperti aku. Kalian tulis deh selama setiap tahunnya situ satu, kalian itu sudah belajar apa aja. Karena menurutku ini penting, kalian itu jadi bisa merefleksikan diri seberapa bagus dan seberapa hebatnya kalian di masa sekarang, dan ini bisa membuat kalian jadi jauh lebih bersyukur terhadap kehidupan kalian. Dan seperti biasanya, thank you for watching and see you in the next video guys. See ya.